Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jemaah semua, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada ucapan yang paling indah dari mulut seorang hamba kecuali ucapan yang baik-baik kepada Allah. Tiada ucapan dari mulut seorang hamba yang lemah kepada Allah kecuali ucapan yang baik-baik kepada Allah. Tiada ucapan dari mulut seorang hamba, semua dari atas sampai ke bawah, semua diatur oleh Allah kecuali ucapan yang baik-baik kepada Allah dengan ucapan rasa syukur kepada Allah. Berapa banyak sampai saat ini, mulai tadi pagi terbit matahari sampai terbenam matahari saat ini, banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman. Berapa banyak saat ini orang yang ingin berkumpul duduk saat ini bersama kita, tapi mereka tak diberikan Allah kesehatan, betul? Tak diberikan Allah, mohon maaf, keimanan ke dalam hati mereka, sehingga mereka tak bisa duduk bersama kita saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Orang-orang yang belum duduk bersama kita saat ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kalau mereka jauh dari Allah, Allah dekatkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam masjid kita, ini sahabat saya sebetulnya, kawan saya ini, Ustaz Roma Tua ya, Roma Tua. Lama tak berjumpa sama beliau. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersilaturahmi kembali di masjid ini. Udah hampir 2 tahun tak saya mengisi di masjid ini, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barakah, amin. Mendapat ampunan dari Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua dalam cinta rahmatnya Allah, amin. Sama-sama juga kita muliakan, kita hormati Ketua Masjid Masitoh beserta jajaran, segenap pengurus, dan insya Allah seluruh jamaah yang hadir pada saat ini. Kita semua dalam cinta rahmatnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di 5 Muharram 1447 Hijriah. Cepat rasanya berlalu di hadapan kita. Baru rasanya kemarin kita mau menghadapi akhir tahun Hijriah. Saat ini kita sudah berlalu 5 hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika tahun Hijriah itu berganti, berarti itu menandakan kita sudah memulai kehidupan baru. Hari berganti begitu cepat. Pekan berganti begitu cepat. Bulan berganti begitu cepat. Bahkan tahun pun kita rasakan begitu cepat berlalu di hadapan kita. Betul apa tidak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah tahun itu berlalu begitu saja? Apakah pekan itu berlalu begitu saja? Apakah bulan itu berlalu begitu saja? Apakah hari itu berlalu begitu saja di hadapan kita? Tentu tidak. Maka orang-orang yang cerdas dalam kehidupannya, orang-orang yang hebat dalam kehidupannya, bukan saja tahun, bukan saja bulan, bukan saja pekan yang berganti di hadapan kita, bahkan semenit, sedetik yang lewat dalam kehidupannya, kalau dia merasa itu berguna di dalam hidupnya, maka dia berpikir, apa yang harus saya perbuat untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini ketika tahun sudah berganti, waktu sudah berlalu di hadapan kita, bukan harta kekayaan begitu banyak yang harus kita pikirkan, tidak. Bukan proyek yang banyak yang harus kita pikirkan, tidak. Bukan anak berapa nanti sekolahnya, berapa pangkatnya, tidak. Tapi yang perlu, yang penting dalam kehidupan kita, ketika tahun itu berlalu, ketika waktu itu berlalu, yang perlu dalam kehidupan kita adalah muhasabah. Apa Bu? Muhasabah. Muhasabah macam mana Ustaz? Pikirkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1446 Hijriah telah berlalu di hadapan kita. Mungkin di antara kita tahun kemarin masih banyak maksiat ke hadapan Allah, betul? Tahun kemarin masih banyak kita zalim terhadap orang-orang di sekitar kita, betul? Tahun kemarin mungkin masih banyak kita selalu merendahkan orang. Tahun kemarin masih banyak mungkin kurang ibadah kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, atau waktu-waktu sebelumnya, atau waktu-waktu sesudahnya, kita sudah pernah meneteskan air mata kedua orang tua kita, membuat salah terhadap kedua orang tua kita, menzolimi kedua orang tua kita. Maka ketika tahun ini masuk kita kepada tahun yang baru, ayo sama-sama kita memulai kehidupan yang baru. Tiada manusia yang tak berdosa di hadapan Allah, betul? Tiada manusia yang tak bersalah di hadapan Allah, betul? Tiada manusia yang tak memiliki kekhilafan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang cerdas? Siapa mereka yang hebat? Mereka yang hebat, yang cerdas dalam hidup mereka, tahu mereka bahwasanya mereka banyak kurang di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin pengurus menghubungi saya memberikan tema pada malam hari ini dengan momentum tahun baru Islam. Mari pererat ukhuwah Islamiyah. Banyak yang retak sini Pak ukhuwah. Bu, banyak yang berselisih di sini. Kalau orang membaca judulnya Pak, rendah kali judulnya, kan gitu.
Kok begitu judulnya? Yang susah-susah sedikit macam mana? Kan gitu. Nah, yang panjang-panjang sedikit judulnya macam mana? Tapi ini dengan momentum tahun baru Islam, mari pererat ukhuwah Islamiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas secara panjang masalah hijrah dan ukhuwah Islamiyah, apa sebetulnya makna hijrah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Selama ini kita meranggapan, oh si fulan sudah hijrah, betul? Bapak itu sudah hijrah, ibu itu sudah hijrah, anak saya ustadz sudah hijrah. Hijrah itu apa? Dari secara bahasa hijrah itu adalah berpindah, berubah, mengubah. Tapi secara istilah, hijrah itu adalah seperti doa yang didoakan imam kita tadi, Pak. Nah, apa? Berpindah dari maksiat ke taat. Betul? Berpindah dari kekurangan menuju kebaikan. Berpindah dari banyak kesalahan menuju taubat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 20? Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan Allah orang-orang beriman, berarti dia sudah mengucap syahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia sudah menyaksikan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, dia meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, dia mengatur bahwasanya hidupnya dari atas sampai ke bawah semua milik Allah, bahwasanya dia bersaksi, maka qul huwallahu ahad. Ketika dia bersaksi kepada Allah, apakah cukup sampai di situ saja? Tidak. Dia harus bersaksi dan cinta kepada Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini banyak mikrofon nih, Pak. Aduh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam At-Taubah itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan yang berhijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang berjihad kepada Allah, mereka yang berjihad di jalan Allah. Jihadnya macam mana Ustaz? Ingat, yang pertama bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan diri mereka. Sampai di sini dulu, Pak. Ini maknanya apa, Ustaz? Ketika orang sudah beriman kepada Allah, tentu dia harus tentu hijrah kepada Allah. Dari tidak baik menjadi baik. Dari yang dulunya tak solat menjadi solat. Dari dulunya banyak maksiat, dekat dengan Allah, taubat kepada Allah. Wahajaru, hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dia tentu, saya tak bisa Ustaz berjihad dengan lebih besar, jihadlah dengan harta. Paham, Bu? Berjihad dengan harta. Berapa banyak Ustaz? Tergantung Ibu. Berapa banyak Ustaz? Apakah 1 juta, 2 juta, 3 juta? Yang Allah lihat bukan nominal, Pak. Tapi yang Allah lihat adalah ikhlas apa tidak. Jadi saya bertanya kepada kita semua. Ada orang berinfak 10 miliar. Tapi di mana media sosialnya semua ada situs statusnya. Kemarin saya sudah berinfak 10 miliar. Ada orang berinfak 10 juta. Tapi orang sekelilingnya kiri kanan muka belakang tak ada yang tahu. Mana yang lebih baik? 10 juta.
Kalau di pandangan manusia 10 miliar. Di pandangan manusia, Pak, 10 miliar. Kenapa Ustaz di pandangan manusia itu 10 miliar hebat? Karena otak kita adalah uang. Ketika Bapak mengeluarkan infak 10 miliar, mulai dari ujung kecamatan sampai pangkal kecamatan, terdengar bahwasanya Bapak berinfak 10 miliar. Datang orang yang suka dengan Bapak, apa kata mereka? Baik betul lah Bapak itu. Datang orang yang tak suka dengan Bapak, apa kata dia? Mentang-mentang. Jadi Pak, maknanya apa Ustaz? Kalau kita memikirkan omongan orang, kalau kita memikirkan penilaian orang, kalau kita memikirkan pendapat atau meresap semua omongan-omongan orang, baik dia cacian atau makian atau pujian, kita akan lalai dalam hidup, Pak. Betul apa tidak? Kalau kita merenung, muhasabah dalam diri kita, kalaulah hinaan itu datang ke dalam diri kita, kalaulah cacian maki itu datang ke dalam diri kita, berarti kita banyak kurang di hadapan Allah. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia ini suka dipuji atau suka dihina? Manusia ini suka dipuji atau dihina? Suka diangkat atau dibawahkan? Itulah Pak. Jadi ketika pujian itu datang, maka ucapkan Alhamdulillah. Ketika musibah itu datang, ketika cobaan itu datang, apa? Ucapkan juga lah Alhamdulillah. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, wa fi kulli makan, bagaimanapun tempatnya. Ya Allah, tahun kemarin aku belum dekat denganmu ya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini dekatkan hatiku kepadamu ya Allah. Tahun kemarin ya Allah belum begitu banyak rezeki yang diberikan engkau kepadaku ya Allah. Di tahun ini aku mulai memperbaiki diri ya Allah. Aku yakin ketika aku sudah memperbaiki diriku ya Allah, aku yakin hayya 'alal falah. Kan ini Pak. Kadang-kadang kita menganggap rezeki yang kecil itu sepele di hadapan kita Pak. Kadang-kadang kita menganggap rezeki itu hanya berbentuk materi, tidak. Kadang-kadang kita beranggapan bahwasanya rezeki yang diberikan Allah itu semua berbentuk materi, tidak. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada Allah. Adukan semua kepada Allah. Apapun kekurangan kita, adukan semua kepada Allah. Maka tadi apa ayat itu? Wahajaru wajahadu fi sabilillah. Berjihadlah dengan jalan Allah. Apa salah satunya? Bi amwalihim, dengan harta. Wa anfusihim, apa? Diri kita. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa balasannya Ustaz? Ketika orang sudah menginfakkan hartanya, ketika orang sudah memulai mengeluarkan sedekah, ketika orang sudah berjihad dengan hartanya, ketika dirinya sudah mulai mendekat dengan Allah, ketika dirinya sudah mulai tahu bahwasanya kurang banyak di hadapan Allah. Apa? Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. A'zamu darajatan indallah. Ini Pak. Allah muliakan, Allah agungkan derajatnya di sisi Allah. Ini Pak. Ketika kita sudah mulai dekat dengan Allah, ketika kita sudah mulai mau menginfakkan harta kita, maka ingat balasan dari Allah. Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita di sisi Allah. Dengan cara apa Ustaz? Contohnya macam mana Ustaz? Mungkin selama ini di tahun kemarin hati kita tak pernah tenang Pak. Di tahun kemarin masalah penuh masalah. Di tahun kemarin mungkin banyak kita zalim kepada Allah. Mungkin
Ketika kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, berazam kita, berniat kita kepada Allah. Ya Allah, di tahun yang baru ini, aku semua serahkan diriku kepadamu ya Allah. Maka disinilah ketika niat itu datang, mudah-mudahan insya Allah, Allah perbaiki diri kita. Di akhir ayat, apa kata Allah? Wa ulaika humul faizun. Nih Pak. Ketika orang yang sudah dekat dengan Allah, ketika orang yang sudah mulai berjihad dengan hartanya di jalan Allah, di akhir ayat Allah sampaikan, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah bukan saja sekedar hijrah, tidak. Berinfak bukan saja begitu saja, tidak. Salat bukan saja tidak. Bukan saja salat, tidak. Berjihad bukan saja, tidak. Tapi Nabi sampaikan di dalam hadisnya apa? Di dalam kitab Arba'inun Nawawiyah, apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatannya itu tergantung kepada niatnya. Maka apa kata Nabi? Ketika dia berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan ketika dia berhijrah, apa? Li dunia yusibuha, untuk mendapatkan dunia, apa yang dia inginkan. Awim ro'atin yang kihuha, atau ingin menikahi seorang perempuan. Apa kata Nabi di akhir? Maka dia akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maknanya apa? Ketika kita menginginkan kebaikan di dalam diri kita, maka kebaikan itu insya Allah Allah berikan. Betul? Ketika kita menginginkan dunia, maka dunia itu Allah berikan. Dengan cara apa Ustaz? Yang pertama, perbaiki niat kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, mulailah dekat dengan Allah. Tahu dirilah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita ke pembahasan. Kita bahas sedikit. Ini waktu tak panjang Pak, ini sekitar 15 menit lagi. Bagaimana mempererat ukhuwah Islamiyah di zaman modern sekarang Ustaz? Kan ini yang perlu Pak. Sekarang zamannya semakin canggih internet, semakin canggih media, semakin canggih zaman di hadapan kita. Ukhuwah di antara kita semakin begitu renggang. Betul? Nih Pak. Di zaman Bapak dengan Ibu dulu tak ada internet Pak. Tak ada media-media begitu handphone yang ada di hadapan kita, tidak. Tapi sekarang nih tengoklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang hijrah tapi dia tak pandai menghargai saudaranya. Betul? Mohon maaf lahir batin, kita tidak menyinggung siapapun. Kita tidak menyebut nama, tidak. Tapi fakta yang kita sampaikan. Dia dekat dengan Allah, tapi dia memutuskan silaturahim dengan hamba Allah. Betul? Dia dekat dengan Allah, tapi dia tidak mau menghargai orang yang di sekitarnya. Dia mulai memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dia mulai memperbaiki dirinya, solatnya, infak, zakat, sodakohnya. Tapi masih suka merendahkan orang lain yang di sekitarnya. Ini fakta Pak di antara kita. Maka saya sampaikan judul ini kejam Pak. Kalau kita bahas judul ini kejam Pak. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena fakta sekarang di hadapan kita, di zaman sekarang banyak di antara kita putus silaturahim. Yang memutuskan itu siapa Pak? Orang-orang yang ke masjid.
Jadi kalau kita lihat, ini kalau saya tonton live nih kadang-kadang di Facebook Masjid Masito, banyak guru-guru kita yang hebat duduk di sini, Pak. Menyampaikan berbagai macam kajian ilmu. Baik dia fikihnya, baik dia tauhidnya, baik dia tasawufnya, berbagai macam kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi ketika sekarang kajian itu sudah berlalu di hadapan kita, sampai di mana kita memasukkan kajian itu ke dalam diri kita? Ketika kajian itu sudah kita dengarkan, sampai di mana kita mengamalkan kajian itu? Kan ini, Pak. Maka selalu kita sampaikan Idul Fitri, semua bersalam-salaman, tangan menyalam, muka senyum, tapi hati cemberut. Tak mau memaafkan. Datang si bapak, Bu, ibu sudah mau memaafkan ibu yang di samping tuh? Sudah, tapi masih ingat. Kan ini yang payah tuh, Pak. Bu, ibu sudah mau memaafkan ibu si Fulan tuh? Sudah, Ustaz. Tapi saya masih ingat, Ustaz. Tak pernah saya lupakan sampai mati tuh, katanya. Nah, inilah, Pak. Solat tetap solat, baca Al-Quran tetap baca Al-Quran, berzikir tetap berzikir, tapi apa? Masih ada rasa dendam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang pererat ukhuwah Islamiyah tak begitu mudah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak. Di zaman sekarang kita masih banyak lebih sering merendahkan di antara kita sesama. Betul. Di zaman sekarang kita lebih banyak menilai macam mana keadaan orang di sekitar kita. Maka apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana dirimu, wala suwarikum, bagaimana bentuk rupamu, wajahmu, tak Allah lihat. Walakin, dan akan tetapi, kata Nabi, walakin yanzuru, dan akan tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, bagaimana hati kita. Bagaimana hati kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia yang lemah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak dosa di hadapan Allah. Maka di tahun baru ini, di tahun yang istimewa ini di hadapan kita, belum tentu kita bisa hidup di tahun depan, Pak. Betul? Maka kesalahan-kesalahan di tahun-tahun kemarin, maksiat-maksiat di tahun kemarin, ayo kita sama-sama. Bukan kita merasa orang yang paling hebat, tidak. Hijrah bukan menjadikan kita menjadi orang sombong, tidak. Hijrah mulai dekat dengan Allah, mulai mau mengeluarkan harta untuk infak sedekah, bukan untuk menjadikan kita menjadi orang hebat, tidak. Bukan menjadikan kita orang yang sombong, tidak. Bukan menjadikan kita orang yang angkuh, tidak. Tapi untuk melembutkan hati kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Nabi tadi? Allah itu tidak melihat bagaimana bentuk jasad kita, bagaimana rupa wajah kita, ganteng atau cantik, tak Allah lihat, Pak. Miskin atau kaya tak Allah lihat, besar atau kecil tak Allah lihat. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana hati kita dekat atau tidak kepada Allah. Yang Allah lihat bagaimana amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki ukhuwah Islamiyah di antara kita. Apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Perhatikan bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas di antara kita. Ketika sudah mulai dekat dengan Allah,
Maka mulailah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kita sayangi juga lah makhluk yang ada di sekitar kita. Ketika sholat sudah kita laksanakan kepada Allah, tentu pandangan kita kepada orang pun dengan pandangan kasih sayang. Ketika zikir itu sudah berbuah di hati kita, tentu hati kita semakin lembut dan pandangan kita semakin memandang dengan pandangan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang nih berapa banyak kita menzolimi orang? Berapa banyak kita yang merampas hak orang, Pak? Tidak ada Ustadz, jangan bilang tak ada. Zolim banyak kita, Pak. Dalam diri kita saja banyak kita. Apalagi kepada orang yang banyak. Yang tak sesuai dengan kita, kita anggap dia menjadi musuh. Yang tak sepaham dengan kita, kita anggap dia musuh. Yang tak mau mendengarkan pendapat kita, kita anggap dia musuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedekatan kita kepada Allah? Bagaimana kedekatan kita kepada manusia? Zaman sekarang memang hijrah, oke, hijrah, berpindah dari maksiat kepada kebaikan, oke. Mulai Bapak ke masjid, oke. Mulai Bapak membaca Al-Quran, bagus. Tapi ingat, orang yang ada di sekitar kita pun harus kita perhatikan. Orang yang ada di sekitar kita pun jangan kita pandang remeh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika mulai sholat, jangan selalu mengejek-ejek orang lagi, Pak. Ini kadang-kadang di antara kita, mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak itu rajin sholat, Bapak itu rajin baca Al-Quran, Bapak itu sudah banyak zikirnya, tapi apa? Mulutnya selalu menyakiti hati orang lain. Ada apa tidak? Di mana? Banyak orang yang sudah mulai sholat malam, dia mengamalkan apa yang disampaikan ustaz-ustaz. Bu, kalau ingin rezekinya lancar, sholat duha lah. Diamalkannya Pak, sholat duha itu. Bu, kalau mau mulia di hadapan Allah, laksanakan sholat malam. Iya Ustaz. Bu, kalau mau anaknya menjadi anak yang soleh, doakan kepada Allah, Rabbi habli minas solehin. Didoakan, semua diamalkan apa cakap Ustaz itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ketika keluar dari masjid, bertemu ibu si fulan dengan ibu si fulan, yang diceritakan apa? Tahu ndak katanya. Kenapa? Ibu yang di situ tadi itu apa? Bau kali mukenahnya katanya. Astaghfirullahalazim. Zalim apa tidak? Zalim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi terkadang begitulah kita dalam kehidupan. Jadi yang paling sulit nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang, di era digital sekarang nih, apa yang paling sulit Ustaz? Yang paling sulit adalah menjaga hati. Bagaimana hablum minan nas kita di antara kita sesama. Nih Pak, haji kita tak Allah pandang. Umrah berulang kali tiap tahun ke Mekah tak Allah pandang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Salat malam tak Allah pandang. Kenapa tak Allah pandang Ustaz? Kalau kita belum pandai berhablum minan nas. Kita menganggap haji itu, kita menjadikan haji itu orang yang hebat, tidak. Memang harta itu dipandang orang kita pandangan hebat, betul. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia ini hanya sebentar. Harta akan kita tinggalkan. Jabatan akan kita tinggalkan. Profesi berapa lama lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun paling lama. Akan berganti dengan orang baru, betul.
Jadi apa yang kita sombongkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jadi hablum minan nas nih, sekarang kalau kita perhatikan di antara kita sesama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tengoklah. Apalagi sekarang AI sekarang yang beredar di hadapan kita. AI itu Pak, yang tak ada orangnya pun bisa diedit di media tuh ada orangnya. Orang mati yang sudah mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bisa hidup kembali di media itu. Itulah hebatnya sekarang perkembangan zaman tuh. Apalagi Ustaz, media sekarang, apakah media itu mendekatkan hati kita kepada Allah? Apa yang kita lihat di handphone itu mendekatkan diri kita kah kepada Allah? Atau sebaliknya? Atau kita lebih banyak di sana ketika kita memandang apa yang kita pandang di handphone itu? Apakah justru selainnya merendahkan itu semua? Kan ini Pak. Kita ini sekarang kan banyak hidup di sini Pak. Betul apa tidak Bu? Ibu malas pergi pengajian kadang-kadang apa? Belum selesai menonton TikTok. Ibu kadang-kadang malas untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena belum selesai apa yang ditengok di handphone tuh. Kadang-kadang suami bercakap tak ibu dengarkan. Karena apa? Diam dulu bang, aku masih WA-an sama kawan-kawan SMP dulu. Kan ini Pak. Begitu pentingkah hidup handphone ini sekarang dalam hidup kita? Anak-anak sekarang, tengoklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tak ada ini gelisah mereka Pak. Betul apa tidak? Begitu juga lah dengan kita. Baru terbelak mata tuh pagi-pagi subuh tuh Pak. Yang ditengok sekarang apa? Yang ditengok pertama apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Handphone. WA siapa yang masuk? Notif apa yang masuk? Adakah panggilan tak terjawab yang masuk? Kan ini Pak. Padahal apa kata Nabi? Kalau engkau bangun dari tidurmu, ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini tidak, baru mata itu terbuka Pak. Baru terbuka mata itu. Yang ditengok apa? Handphone. Tak nampak handphone. Bapak pun dibangunkannya. Pak mana handphoneku katanya. Inilah kita. Sekarang dipengaruhi ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi ayolah sama-sama di tahun baru ini. Ayo, mari kita hijrah. Bukan untuk menjadikan kita orang yang hebat, tidak. Bukan untuk menjadikan kita orang yang congkak, tidak. Bukan menjadikan kita orang yang untuk dipandang orang-orang yang alim, tidak. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah. Sampai di mana hidup inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berapalah usia kita? 70, 60, 50. Apakah besok kita masih ada di dunia ini? Mari sama-sama kita perbaiki hidup kita. Yang dulunya mulut tak bisa kita jaga, sekarang kita kontrol lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang dulunya pandangan masih selalu merendahkan orang lain karena tak sepaham, karena tak sependapat. Ayo sama-sama berdamai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Ustadz itu tadi di dalam pembukaan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bergabung. Ayo sama-sama menuju agama Allah. Wa la tafarraqu. Jangan kita berpecah belah. Perpecahan itu mendatangkan apa Pak? Azab. Perkumpulan itu mendatangkan rahmat. Kita duduk macam ni Pak, mendatangkan rahmatnya Allah. Bapak kalau sendiri di rumah banyak betul pikiran tu Pak. Tapi kalau duduk di masjid ni tenang apa tidak? Duduk macam ni tenang apa tidak? Tenang. Kenapa? Karena ada kajian-kajian yang kita dengarkan. Kita masuk ke masjid dalam keadaan suci. Kita beriktikaf di masjid dalam keadaan berzikir kepada Allah. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti maksudnya apa Ustaz?
kalau hati itu banyak masalah, kalau hati itu rasanya banyak gelisah, kalau pikiran itu sumpek banyak pikiran, maka kuncinya apa Ustaz? Dekatkan diri kepada Allah. Kalau banyak masalah kepada orang, silaturahmi yang terputus, ayo sama-sama di tahun yang baru ini, mari kita perbaiki silaturahim kita, Pak. Perbaiki ukhuwah di antara kita sesama. Perbaiki antara kita sesama bagaimana persaudaraan kita. Yang dulunya gara-gara harta warisan kita terpecah belah dengan saudara sekandung kita. Harta itu tak dibawa mati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ada saudara kita, kalaulah kita meninggal, merekalah yang akan mengurus jenazah kita. Merekalah yang akan mendoakan kita. Harta yang kita perebutkan itu sampai di manalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harta itu belum tentu membantu kita di hadapan Allah. Maka ini, kalaulah silaturahim itu terputus dengan tetangga karena ucapan atau sifat perilaku kita yang tak sesuai dengan harapan mereka, maka sama-sama kita meminta maaf kepada mereka, memberikan maaf, mengulurkan tangan untuk meminta maaf, bukan menjadikan kita orang yang hina di hadapan Allah, tapi mengulurkan tangan kepada saudara kita karena putus tali silaturahim di antara kita. Di situ Allah akan menilai kita bahwasanya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu, Pak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama ketika masuk tahun baru hijrah ini, bagaimana hubungan kita kepada Allah. Yang dulunya tak solat, ayo perbaiki solatnya masing-masing. Walaupun tak solat sunnah, minimal solat wajibnya, Pak. Yang dulunya tak pernah berinfak, berzakat, bersedekah, mulailah 1000 per hari, 1000 per hari, 1000 per hari. Yang dulu mulutnya tak bisa dijaga karena merendahkan selalu orang lain, mulai sama-sama diam. Kalau tak sesuai diam. Kalau tak cocok dengan pandangan diam. Daripada bercakap menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nang dulunya masih kita selalu menyakiti hati orang tua kita karena sifat perilaku kita. Mari sama-sama kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua jangan dimusuhi, Pak. Sekarang banyak orang kalau dia meminta kepada orang tuanya, datang dia kepada orang tuanya tak memberikan kebutuhannya, dia musuhi kedua orang tuanya, dia ancam kedua orang tuanya. Bahkan sekarang tak sedikit kita lihat di media berapa banyak sekarang orang yang membunuh kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam rindu Allah, kita semua dalam cinta rahmatnya Allah, kita semua dalam maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita selalu diberikan Allah hidayah ke dalam hati kita. Amin. Allah tunjuki hati kita. Allah kuatkan iman kita. Allah berikan selalu kekuatan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Sehingga kita mulai dekat dengan Allah. Mulai memperbaiki iman kita kepada Allah. Mulai Allah ampunkan dosa-dosa kita karena kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir, kalaulah sudah dekat dengan Allah, mulailah perbaiki hubungan dengan manusia. Sebanyak apapun ibadah, haji, umroh, zakat, infak, sedekah, setiap hari kebaikan kepada Allah kita lakukan. Tapi kalau ada silaturahim yang kita putuskan sampai sekarang dengan hamba-hamba Allah, tak mau kita memaafkan mereka, jangan harap dapat ampunan dari Allah. Jangan harap itu semua diangkat oleh Allah sebelum kita mau memaafkan antara sesama. Bismillah, mudah-mudahan kita semua dalam cinta rahmatnya Allah. Kita tutup pengajian ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau datang kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.